Hi guys, how's it going? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Wahyudi dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data berkelompok. Bagaimana? Langsung saja ke videonya. Oke, di sini kita memiliki data yang terdiri dari 11, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 28, 30, 32, 33, 29, 34, 35, 38, 40, 44. Di sini kita akan menentukan yang pertama adalah jangkauan antar kuartil dan yang kedua adalah simpangan kuartil. 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, dan yang terakhir 44. Ini adalah data yang dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mengerjakan jangkauan antar kuartil, kita menggunakan rumus H hamparan atau jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kuartil ketiga dikurang Q1 kuartil pertama. Dari rumus jangkauan antar kuartil tersebut, kita harus menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data tersebut. Untuk menentukan kuartil, kita bisa menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4, di mana I adalah 1 sampai dengan 3. Maka Q1-nya adalah nilai data ke 1 N dari data tersebut adalah 20 ditambah dengan 1 dibagi 4 sama dengan nilai data ke 5,25. Maka untuk menentukan Q1-nya, nilai data kelima ditambah 0,25 dikali nilai data keenam dikurang nilai data kelima. Nilai data kelima pada data tersebut adalah 16 ditambah 0,25 dikali nilai data keenam pada data tersebut adalah 18 dikurang nilai data kelima dari data tersebut adalah 16. Maka 16 ditambah 0,25 dikali 18 dikurang 16 sama dengan 16 ditambah 0,5. Jadi Q1 adalah 16,5.
Untuk menentukan Q3 adalah nilai data ketiga dikali 20 ditambah 1 dibagi 4. Maka Q3 berada di nilai data ke 15,75. Untuk menentukan nilai data Q3, maka nilai data ke-15 ditambah 0,75 dikali nilai data ke-16 dikurang nilai data ke-15. Nilai data ke-15 pada data tersebut adalah 33. Kemudian 0,75 ditambah nilai data ke-16 yaitu 34 dikurang nilai data ke-15 yaitu 33, maka 33 ditambah 0,75 sama dengan nilai data Q3 atau kuartil ketiga adalah 33,75. Kemudian kita akan menentukan simpangan kuartil dari data tersebut. Untuk menentukan simpangan kuartil data tersebut adalah setengah dari Q3 dikurang Q1 atau setengah dari hamparan. Maka simpangan kuartil data tersebut adalah setengah dari 17,25 adalah 8,625. Oke, selanjutnya adalah cara menyelesaikan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data berkelompok. Seperti soal yang ada di sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu FK atau frekuensi kumulatif dari data. Berikutnya adalah cara menyelesaikan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data berkelompok. Seperti pada soal berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan frekuensi kumulatif dari data tersebut, di mana yaitu frekuensi kumulatif untuk rentang nilai 10 sampai 12 yaitu 14. Untuk rentang nilai 13 sampai 15 adalah 35. Untuk rentang nilai 16 sampai 18 adalah 59. Untuk frekuensi kumulatif rentang nilai 19 sampai 21 adalah 71 dan rentang nilai frekuensi kumulatif untuk rentang nilai 22 sampai 24 adalah 80. Kemudian untuk langkah kedua, kita tentukan Q1 dan Q3-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan Q1, kita harus tahu di mana letak nilai atau letak kelas Q1. Untuk menentukan nilai kuartil pada data berkelompok, pertama-tama kita harus menentukan di mana letak nilai atau letak dari kuartil tersebut. Untuk Q1, untuk menentukan nilai letak kuartil, kita dapat menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N per 4, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3.
Untuk menentukan Q1, maka nilai data ke-1 dikali N pada data tersebut adalah 80 dibagi 4, maka Q1 sama dengan nilai data ke-20. Pada data tersebut, nilai data ke-20 terdapat pada rentang nilai 13 sampai dengan 15. Untuk menentukan nilai kuartil, kita dapat menggunakan rumus yaitu QI sama dengan L atau tepi bawah ditambah 1/4 dikali N dikurang FK QI atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi FQI atau frekuensi kelas kuartil dikali P atau panjang kelas. Maka untuk menentukan Q1 adalah L ditambah I nya adalah 1/4 dikali N dikurang FK Q1 per FQ1 dikali panjang kelas. Maka L adalah 12,5 ditambah 1/4 dikali 80 dikurang FK Q1 adalah frekuensi kelas kumulatif sebelum Q1. Maka FK Q1 nya adalah 14 dibagi FQ1 adalah frekuensi kelas kuartil 1 adalah 21, maka dikali dengan panjang kelas yaitu 3, sehingga 12,5 ditambah 6/7 sama dengan 12,5 ditambah 0,857 sama dengan 13,357. Maka Q1 dari data tersebut adalah 13,357. Untuk menentukan nilai Q3, pertama-tama kita harus menentukan letak di mana Q3 itu berada. Dengan 3 dikali N atau 80 per 4 sama dengan, maka nilai Q3 atau kuartil ketiga berada di nilai data ke-60. Q3 sama dengan L atau tepi bawah ditambah 3/4 dikali N dikurang FK Q3 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi dengan FQ3 atau frekuensi kelas Q3 dikali dengan P atau panjang kelas. Maka tepi bawahnya adalah
adalah 18,5 ditambah 3/4 dikali N nya adalah 80 dikurang FK Q3 nya adalah 59 per FK Q3 nya adalah 12 dikali panjang kelas yaitu 3, maka (18,5) ditambah 60 dikurang 59/4 adalah 18,5 ditambah 0,25 sama dengan 18,75. Jadi nilai Q3 nya adalah 18,75. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil adalah kita kurangkan Q3 dengan Q1. Q3 tadi adalah 18,75 dikurang Q1 yaitu 13,357, maka jangkauan antar kuartilnya adalah 5,393. Lalu untuk simpangan kuartil yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1 atau setengah dari jangkauan antar kuartil, maka setengah dari 5,393 adalah 2,6965. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you.